apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kapal kren Arsilo karam dan tenggelam setelah dihantam ombak tinggi di perairan Sungsang, Banyuasin. Sesosok mayat pria dengan kondisi beberapa luka tusuk di tubuh ditemukan warga di Kebun Karet, Kabupaten Pali. Dinilai mengganggu ketertiban umum, tembok yang dibangun seorang warga untuk menutupi jalan di Palembang dibongkar Satpol PP. Kita ke informasi pertama, kapal kren Arsilo karam dan tenggelam setelah dihantam ombak tinggi di perairan Sungsang, Banyuasin. Puluhan awak kapal dievakuasi ke pelabuhan Tanjung Api-Api dengan menggunakan tugboat. Cuaca buruk menyebabkan kapal kren BES Arsilo yang akan bongkar muat batu bara di perairan Sungsang, Kabupaten Banyuasin terbalik usai dihantam ombak besar pada Rabu pagi. Mulanya kapal Arsilo mengalami kebocoran pada bagian balas kanan. Tim dari kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan KSOP yang mendapat laporan berupaya memompa air yang masuk ke kapal untuk dikeluarkan. Namun upaya tersebut gagal lantaran ombak laut yang makin membesar. Tadi pagi dihantam ombak sehingga kapal mengalami kemiringan dan kebocoran. Dan pukul 06.10 tadi pagi, berdasarkan informasi dari kru, kapal memang sudah tidak bisa diselamatkan dan dinyatakan tenggelam. Sementara 36 awak kapal berhasil dievakuasi menggunakan tugboat ke pelabuhan Tanjung Api-Api. KSOP mengirim kapal patroli di lokasi sekitar karamnya kapal Arsilo untuk mengantisipasi adanya pencemaran minyak. Karena kapal tersebut masih menyimpan solar cadangan sebanyak 46 ton. Kami mengirimkan kapal patroli 327 ke lokasi kejadian, memastikan apakah terjadi pencemaran yang ditimbulkan atau tidak. Karena informasi yang kami terima untuk sisa BBM di kapal Siloh tersebut masih 46 ton solar. Seandainya nanti terjadi pencemaran, kami sudah berkoordinasi dengan pihak owner untuk menyiapkan oil bomnya untuk pencegahan tersebut biar tidak menyebar kemana-mana. Dari hasil pemeriksaan sementara, kapal Arsilo dinyatakan masih layak untuk berlayar. Penyebab karamnya kapal murni akibat cuaca buruk. Dedi Irwansyah dan Yanwar Ihrom melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Warga Tanah Abang, Kabupaten Pali menemukan sesosok mayat pria tanpa busana di sebuah kebun karet. Kondisi korban sangat mengenaskan karena terdapat sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Dugaan sementara pria tersebut merupakan korban pembunuhan. Rabu pagi, petani karet di Desa Raja, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali menemukan sesosok mayat pria tanpa busana di sebuah kebun karet. Saat ditemukan terdapat sejumlah luka tusuk di tubuh korban. Warga yang menemukan mayat ini langsung melapor ke pihak kepolisian. Usai mendapat laporan tersebut, polisi datang ke lokasi penemuan untuk olah tempat kejadian perkara. Belakangan, diketahui korban bernama Robi Oktaviani, salah satu mahasiswa di perguruan tinggi swasta Kota Palembang. Menurut polisi, sebelum meninggal dunia, korban sempat dimintai tolong oleh kedua orang tuanya membeli token listrik. Namun setelah ditunggu, korban tak kunjung pulang hingga akhirnya ditemukan sudah tewas. Diduga Robi merupakan korban pembunuhan. Ini kita lagi gali ya, kita lakukan gali. Kita sudah lakukan pemeriksaan beberapa saksi-saksi ya. Jadi dari keterangan ayah dari korban bahwa betul kemarin siang anaknya baru pulang dari Palembang. Dia pulang ke Purun Timur karena libur kuliah untuk menyambut tahun baru. Kemudian sore hari selepas maghrib orang tuanya meminta korban ini membeli token. Kemudian korban keluar dari rumah, pergi sampai pukul 22.30 masih komunikasi dengan ayah dari korban, tapi setelah itu hilang
komunikasi sampai tadi ditemukan di rumah sakit. Jadi di TKP kita temukan seseorang yang diduga menjadi korban pembunuhan ya. Usai dievakuasi, jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Sejauh ini, polisi masih menyelidiki motif pembunuhan dengan memeriksa sejumlah saksi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Sesosok mayat pria tanpa identitas juga ditemukan di Sungai Kenten Laut Banyuasin. Jasad korban ditemukan dalam kondisi sudah membusuk. Pada pukul 10 pagi, nelayan yang sedang melintas di Sungai Sedapat Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, menemukan sesosok mayat pria tanpa identitas. Penemuan ini langsung dilaporkan ke Satpol Airut Polres Banyuasin. Mengetahui hal tersebut, polisi dibantu BPBD dan Palang Merah Indonesia (PMI) datang ke lokasi kejadian untuk evakuasi korban. Saat ditemukan, korban dalam posisi terlentang di pinggir sungai. Jasad korban sudah mulai membusuk dan mengeluarkan aroma tak sedap. Pada saat ditemukan, jenazah sedang berada di pinggiran sungai. Informasinya kita dapat dari nelayan. Nelayan lewat, kebetulan ada bau busuk. Nelayan melapor ke pihak kepolisian, kita langsung meluncur ke TKP. Ada ciri-ciri dalam? Ciri-ciri pakaian memakai baju warna hitam dengan ada lambang, belum tahu lambang apa, cuman warna merah di kaos almarhum itu. Terus menggunakan celana pendek, bekas potong celana jeans potongan. Usai dievakuasi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa oleh tim forensik. Ibtu Imam menambahkan, bagi masyarakat yang merasa kehilangan keluarga dengan ciri-ciri baju hitam dan celana jeans biru, mereka dapat menghubungi atau datang langsung ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang. Yanwar Ihram melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Informasi lainnya, 3.600 botol minuman keras miras hasil sitaan operasi lilin dimusnahkan di halaman kantor pemerintah Kabupaten Muara Enim. Pemusnahan ini sebagai bentuk antisipasi peredaran miras menjelang Tahun Baru 2023. Pemusnahan diawali pemecahan botol miras oleh PJ Bupati Muara Enim, Kurniawan bersama unsur Forkopimda setempat. Kemudian ribuan botol miras dari berbagai merek dan jenis dimusnahkan dengan cara dilindas dengan menggunakan alat berat. 300 dus miras ini diperoleh tim justisi selama operasi lilin Musi sejak bulan November 2022. Lebih kurang 300 dus. Segala jenis minuman. Itu berbagai merek, Pak? Ya, berbagai merek minuman, baik itu Newport, anggur merah, itu Kampur. Untuk kadarnya sendiri? Untuk kadarnya sendiri berapa ini? Kadar itu ada dari 1% sampai 5%, dan ada 5% sampai 20%, dan untuk selanjutnya ada 20 sampai 20%. Bagi Anda yang hendak berkeliling kota Palembang saat malam pergantian tahun, sebaiknya hindari akses jalan Jembatan Ampera. Sebab pada malam pergantian tahun nanti, Jembatan Ampera akan ditutup selama 4 jam, mulai pukul 10 malam hingga pukul 2 pagi 1 Januari 2023. Polisi juga akan merekayasa lalu lintas di beberapa titik lokasi guna menghindari kerumunan dan kemacetan. Pada malam pergantian tahun nanti, akses jalan Jembatan Ampera di kota Palembang akan ditutup selama 4 jam, mulai pukul 10 malam hingga pukul 2 pagi 1 Januari 2023. Tidak hanya untuk kendaraan, penutupan jalan juga diberlakukan kepada warga untuk mencegah terjadinya kerumunan di atas jembatan. Selain itu, polisi juga akan memberlakukan rekayasa lalu lintas untuk meminimalisir kepadatan kendaraan. Kendaraan yang hendak menuju Jalan Jenderal Sudirman akan dialihkan ke depan Pasar Cinde menuju Jalan Kolonel Atmo. Paling utama adalah tempat dimungkinkan masyarakat berkumpul di situ untuk menikmati malam tahun baru ya. Ada di Bundaran Air Mancur, kemudian di BKB, Kambang Iwa, dan juga di Cakaparing. Bang, nantinya Jembatan Ampera ditutup untuk kendaraan bermotor ya, Bang? Nah, kemudian untuk penutupan jalan, paling utama adalah di Ampera. Ya, Jembatan Ampera kita tidak manfaatkan untuk
lalu lintas, baik kendaraan maupun orang. Jadi semuanya kita fokuskan di bundaran Air Mancur. Nah, kemudian ada beberapa pengalihan arus. Yang utama adalah yang di Cinde, bundaran Cinde itu kita akan alihkan arus itu ke Kolonel Atmo. Nah, kemudian untuk di Cinde sendiri kita laksanakan buka tutup. Nantinya masyarakat Palembang dapat merayakan pergantian tahun di 4 titik lokasi yang sudah ditentukan, seperti di kawasan Bundaran Air Mancur, Benteng Kuto Besak, Kambang Iwak, dan Bundaran Jakabaring. Meski begitu, warga pun diimbau wajib mematuhi protokol kesehatan karena kota Palembang masih berada di level 1 COVID-19. Dedi Ruwansyah melaporkan dari kota Palembang.